Kemendagri secara resmi perpanjang SK MRP Papua Barat hingga 21 Juni tahun 2023. Tentang perpanjangan MRP, beberapa hari yang lalu kami sudah mendapat surat salinan keputusan tentang keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.4/6201 tahun 2002 tentang perpanjangan masa jabatan anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat masa jabatan tahun 2017-2022. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri, yang pertama kami ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa keputusan diambil hari ini adalah keputusan negara. Dan keputusan negara yang hari ini diambil adalah dengan berbagai macam aspek dan pertimbangan. Ada beberapa pertimbangan yang juga sudah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri tentang masa jabatan MRP sesuai dengan berdasarkan ketentuan pasal 5 di ayat 2 dan seterusnya terusnya disampaikan bahwa tidak boleh ada masa kekosongan dalam pemerintahan karena eksekutif, legislatif dan MRP harus berjalan, tidak bisa ada kekosongan. Kami tidak seperti MRP Aceh. MRP Aceh itu kan mereka 7 tahun pimpinan, anggota 5. Ini juga menjadi catatan untuk ke depan. Saya kira kita ada opsi. Apa yang hari ini Aceh lakukan, MRP juga harus lakukan yang sama karena kita dalam undang-undang yang sama, undang-undang otsus. Yang mana dalam Aceh itu mereka masa jabatan 5 tahun untuk anggota, sedangkan untuk pimpinan 2 tahun. Antisipasi ini supaya tidak ada kekosongan. Kita tidak antisipasi ini dengan baik. Terus kemudian juga hal yang kedua adalah menyangkut tentang keterlambatan daripada pemerintahan yang dalam hal penyiapan anggaran untuk dalam proses seleksi, itu keterlambatan anggaran juga. Itu salah satu hambatan yang terjadi. Terus yang ketiga itu menyangkut tentang Perdasi nomor 8 tentang tata cara pemilihan anggota masyarakat Papua Barat. Ini juga yang kami lihat bahwa ada sedikit kerancuan di sini karena dalam perdasi tersebut ini yang sudah dibuat oleh teman-teman dari DPR bahwa yang pertama ini mereka juga tidak melakukan sosialisasi turun ke tingkat masyarakat bawah, terus kemudian ke tokoh-tokoh masyarakat agama dan perempuan ini tidaklah sosialisasi mereka lakukan. Tiba-tiba kan barang ada. Setidaknya itu kita harus sosialisasikan dulu supaya ada input masukan daripada semua elemen masyarakat, terutama MRP. Setidaknya operasi juga walaupun itu bukan menyangkut tentang ranahnya kami, itu adalah ranahnya pemerintah. Setidaknya menyangkut tentang MRP, setidaknya MRP juga harus tahu seperti itu. Harapan kami bahwa perdasi yang ini kan setidaknya lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya, tapi jangan dia menurun lagi. Saya kira ada tahap-tahap ini dilakukan seperti tahap-tahap yang sebelum dilaksanakan pada tahap kami di 2017-2022 kan, tapi itu bagus. Itu seleksinya cukup bergengsi, seleksinya cukup baik karena akhirnya dia akan melahirkan teman-teman yang ada MRP, ada teman-teman yang cukup profesional seperti itu, karena itu tahap-tahap dilakukan. Tapi kalau perdasi yang kami lihat ini kan tidak seperti itu. Terus kemudian aspek dasar hukum apa perdasi itu, dia berpacu kepada yang mana? Kalau hari ini berpacu kepada PP 54, sedangkan PP 54 sampai hari ini nomor registrasi belum ada. Ini catatan untuk kita. Bagaimana segera kita mendorong pemerintah Papua Barat dan teman-teman DPR dan MPP, kita mendorong kalau bisa PP 54 itu segera ada nomor registrasi supaya kita sebagai acuan daripada perdasi nomor 8 ini. Kalau tidak lagi dia akan jadi celah-celah hukum, ngambang ya. Celah-celah hukum yang bisa jadi gugatan-gugatan daripada jadi gugatan-gugatan. Oleh karena itu dengan adanya perpanjangan MRP 6 bulan ke depan sampai dengan tanggal 21 bulan Juni, saya kira ini langkah bagus untuk kita sama-sama kita melihat kembali perdasi nomor 8 ini. Dalam perdasi nomor 8 ini, saya kira kita lihat sama-sama untuk kita melakukan dulu pemetaan wilayah adat di seluruh kabupaten kota. Hari ini dari bulan kemarin sampai dengan bulan ini semua masyarakat adat yang ada di semua kabupaten kota yang ada di Papua Barat ini sudah melakukan rapat-rapat koordinasi tingkat adat. Ini sangat bagus sekali. Oleh karena itu
menyangkut rekrutmen anggota MRP, pimpinan anggota MRP ke depan ini, saya kira kita berpacu kepada pemetaan dulu. Pemetaan lihat adat. Contoh kami di Manokwari, pemetaan tadi kita lakukan. Di sini ada berapa suku, marga-marganya apa? Manokwari sudah cukup jelas, yaitu ada Arfak dan ada Doreri. Kurang kita pemetaan suku-sukunya, sub-sub suku daripada itu. Begitupun yang ada di 7 suku yang ada di Teluk Bintuni, itu sudah ada pemetaan adat dengan 7 suku yang sudah ada. Ada berapa kabupaten juga yang belum ada. Salah satu kita lihat itu Raja Ampat. Raja Ampat harus ada pemetaan suku dulu. Orang asli Raja Ampat itu siapa sih yang ada di situ? Kalau situ ada suku yang disebut dengan orang pemilih wilayah suku Maya, dan suku Maya itu ada suku apa lagi? Oleh karena itu ya, saya mengimbau juga kepada teman-teman ada di Raja Ampat. Saya kira kita lakukan pemetaan wilayah adat supaya suku-suku ini bisa terkubur masuk ke dalam. Supaya jangan lagi ada orang yang masuk yang mengaku bahwa dia orang ini dari sini dan sini, tidak seperti itu. Ini khusus untuk adat dan perempuan. Harus ada pemetaan adat yang bagus. Saya berharap bahwa dengan jangka waktu yang 6 bulan ini, saya kira ini waktu yang cukup lama. Cukup lama. MRP tetap menyurati kepada gubernur sesuai dengan amanat Undang-Undang 21, Undang-Undang nomor 2, bahwa MRP juga akan menyampaikan kepada Bapak Gubernur apabila ada perdasi dan perdasus yang tidak sudah yang ada dalam arti bahwa perdasi dan perdasus yang kita lihat bahwa nanti merugikan orang asli Papua yang ada dalam adat itu. Saya kira kita akan melihat dan kita perbaiki bersama-sama. Saya kira menyangkut tata cara pemilihan anggota MRP perdasi nomor 8, saya kira kita terbuka dan transparan kepada semua publik supaya mereka tahu. Tidak lagi kita main kucing-kucingan. Bahwa diam-diam semuanya ke sana, tidak boleh MRP, atau tidak perlu. Terus dalam semua perdasi besok disampaikan perdasi itu, sudah mari kita sepakat saja. Baik itu perdasi pemilihan MRP, baik itu perdasi menyangkut pemilihan DPR Otus, baik itu perdasi menyangkut tentang DPRK, cukup satu kali cukup. Tidak bisa lagi pemilihan 2-3 kali stop. Tidak usah lagi. Saya MRP 1 kali cukup. DPR Otus 1 kali cukup. Jangan sampai sekarang ada yang mau 3 kali, 4 kali. Tidak bisa. Karena bicara tentang ini kita cuma diangkat saja. Kita tidak boleh proses pemilihan. Kalau Bapak ingin mau jadi MRP sampai 2 periode, siap masuk DPR saja. DPR politik supaya nanti Bapak terpilih. Supaya kita buka ruang ini kepada siapa saja anak-anak masyarakat adat yang ingin juga masuk. Kita bicara Papua Barat ini semua orang berkorban. Pemekaran ini jadi bukan hanya 1-2 orang, sekelompok orang, tapi semua orang Papua berkorban di sini. Jadi menyangkut tentang kursi-kursi pengangkatan itu, saya kira Pak Gubernur kita sepakat. Tidak usah lagi 2 periode, tapi cukup. Satu periode, oke sudah, kau sudah, jadi kau istirahat dulu, nanti orang ini lagi masuk. Kalau hari ini kita sudah kasih untuk suku Aflak sudah dapat, untuk Manokwari, kita lagi kasih ke suku Doreri. Begitupun juga yang terjadi juga di Bintuni. Kalau suku di Masukan sudah dapat, kita lagi kasih ke suku Sumuri supaya pemerataan itu ada. Jangan orang-orang itu dia duduk tahun depan lagi dia lagi mau masuk lagi. Mari kita tahu diri lah. Tidak perlu lagi masuk-masuk double-double. Kalau kamu mau jadi anggota, kalau mau jadi DPR, mau jadi MRP, pergi masuk partai politik supaya kamu mau bertahun-tahun, mau 10 tahun, mau 20 tahun. Seperti teman-teman kita yang hari ini ada duduk. Ya teman-teman DPR yang hari ini duduk. Bahkan ada sampai sudah 4 periode. Kalau mau seperti itu, mari. Karena ini jalur pengangkatan, ya sudah. Tidak boleh lagi untuk kita 2 periode. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada masyarakat Papua Barat bahwa setelah SK sudah kami terima, SK sudah kami dapat kurang lebih sekitar 38 anggota yang sudah mendapat SK, sedangkan jumlah anggota 42, karena yang sisanya sudah almarhum, maka SK itu hanya diberi kepada 34. Anggota MRP 38 anggota MRP, supaya masyarakat tidak bertanya-tanya lagi, tidak ada kepentingan lain di balik ini semua. Sekarang MRP sudah mulai aktif kembali untuk tidak ada kepentingan di balik ini semua. Terus tidak ada orang bilang ini tidak ada keadilan, dulu DPR Otus dulu kenapa tidak diperpanjang, dan ini tidak. Ini beda rananya dan versinya beda. Kalau kemarin teman-teman DPR Otus kenapa tidak diperpanjang, ini versinya beda. Bukan begitu. Undang-undang Otus sudah mengatur.
Pemerintah Papua Barat diatur oleh 3 komponen masyarakat yang ada di situ. Ada legislasi, ada DPR, dan MRP. Titik, tidak ada lain-lain di situ. Jadi kalau hari ini orang bilang bahwa ada, teman-teman sampaikan bahwa tidak berpihakan, tidak ada keadilan, saya kira tidak. Negara sudah tahu apa negara buat. Kelalaian adalah ada di kita sendiri. Tadi saya sampaikan menyangkut Perdasus PP Perpres nomor 8. Mari kita kembali dan kita sosialisasi kepada masyarakat. Tidak perlu kita duduk tutupi. Dan ini pun terjadi nanti pada saat DPR Otus besok ke depan lagi, DPRK juga besok ke depan lagi. Buka dan sosialisasi supaya orang masyarakat dia tahu. Masyarakat dalam hutan-hutan juga don't tahu, yang di lembah juga don't tahu, ya tinggal di goa-goa juga don't tahu. Jangan barang disembunyikan cuma kita-kita saja. Yang kalau mau ingin jadi DPR, mau jadi MRP, silakan masuk ke partai politik. Mungkin itu.